Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang Real-Time Analysis and Interactive Querying dengan anggota yang pertama Ajeng Ramunajat dengan NPM 20130420121, yang kedua Ardi Ningrum dengan NPM 201304239, yang ketiga Laila Fadila Azahra dengan NPM 201304209, dan yang terakhir Salsabila Aura 20130420053. Materi yang pertama adalah Spark Streaming. Spark Streaming merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk Apache Spark API dengan menyajikan secara langsung data-data yang didapat dengan mengukurnya. Contoh Spark Streaming adalah integrasi Kafka Spark dengan membaca data yang berasal dari Twitter. Perbedaan Scheduled dan Interactive Querying. Scheduled Querying, yang pertama, query terjadwal menjalankan pada apa yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, tidak ada yang menunggu hasil segera selama hasil tersedia sebelum waktu tertentu. Yang ketiga, query biasanya diuji sebelum dijadwalkan sehingga biasanya tidak memiliki masalah sintaksis atau analisis. Yang keempat, penyetelan ROI yang tinggi. Dan yang kelima, pentingnya efisiensi sumber daya. Sedangkan interactive querying, yang pertama, dilaksanakan sesuai permintaan. Yang kedua, pengguna menunggu query selesai. Yang ketiga, sintaks dan masalah analisis umum terjadi karena query dikembangkan dengan cepat. Yang keempat, ROI penyetelan biasanya sangat rendah dan sebagian besar merupakan overhead. Dan yang kelima, pentingnya kecepatan pengembangan. Selanjutnya, pilihan desain pada server Apache Spark. Yang pertama, mirip dengan Hive Server. Yang kedua, memungkinkan klien untuk mengeksekusi query SQL melalui protokol JDBC atau ODBC. Yang ketiga, integrasi yang mulus dengan klien portable JDBC atau ODBC yang menarik. Yang keempat, tidak ada isolasi antara query yang dikirimkan ke server barang bekas yang sama. Selain itu, ada juga pilihan desain pada Spark Query SQL. Yang pertama, bangun layanan yang memulai Spark SQL CLI sebagai aplikasi perintah shell di cluster Yarn. Yang kedua, tetapi pendekatan ini tidak bekerja dengan baik di lingkungan interaktif. Yang ketiga, ada biaya di muka untuk menunggu alokasi kontainer pada cluster Yarn sebelum memulai sesi Spark. Dan yang keempat, latensi buruk untuk masalah sintaks, kesulitan atau rumit saat mengambil hasil, melacak level progress pernyataan sulit, dan sebagainya. Selanjutnya, Apache Livy sesi batch. Apache Livy adalah layanan untuk mengaktifkan interaksi dengan Spark Cluster melalui antarmuka. Mode batch mirip dengan aplikasi baris perintah pengiriman Spark, di mana semua pernyataan query dikirimkan bersama untuk dieksekusi. Namun, ini masih membatasi untuk menyediakan beberapa fitur kegunaan yang dibayangkan untuk query interaktif. Pengajuan permintaan. Klien Python yang sesuai dengan DB API generik di atas Livy yang disebut Big P antarmuka untuk mencapai hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu polling tentang status query. Yang kedua, menyediakan tautan pelacakan YARN. Yang ketiga yaitu mengambil hasil dari penyimpanan objek. Dalam hal ini misalnya menggunakan S3. Yang keempat, mengambil pengecualian dari log driver atau eksekutor Spark. Query metadata lebih cepat. Secara total, menemukan bahwa proses alokasi sumber daya dapat memakan waktu hingga kurang dari 2 menit dalam skenario pemeran terburuk. Tetapi query metadata adalah operasi latensi rendah. Query DDL dijalankan pada driver dan tidak memerlukan eksekutor. Tambahan atau tingkat isolasi yang sama dengan query DML. Jadi, menerapkan kumpulan sesi lokal di Apache Livy. Pada bagian pertama, menemukan query sebagai pernyataan DDL. Yang pertama, dapatkan rencana logis untuk permintaan pengguna. Yang kedua, periksa kelas setiap node terhadap perintah eksekusi DDL yang diterapkan. Yang ketiga, jika semua node cocok dengan perintah DDL, query-nya adalah pernyataan DDL atau metadata. Dan pada bagian kedua yaitu membangun kumpulan aplikasi Spark yang disese. Pool diinisialisasi pada waktu yang mulai server. Yang pertama yaitu mandiri. Beberapa fiturnya antara lain sampah otomatis,
pemantauan kesehatan, meluncurkan kembali aplikasi dalam irama yang dapat dikonfigurasi, dan yang terakhir yaitu pembuatan asinkron. Pengecekan sintaks lebih cepat. Dalam mode cluster, pemeriksaan sintaks membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya karena alokasi sumber daya. Lingkungan ad hoc membutuhkan latensi yang lebih cepat. Solusi yaitu periksa pengecualian parsel. Saat mengambil rencana logis query, gunakan Spark SQL parser untuk mendapatkan rencana logis secara manual. Dan yang terakhir, peningkatan ini mengurangi latensi pemeriksaan sintaks dari rata-rata 1 menit menjadi kurang dari 2 detik, peningkatan 30 kali. Rekomendasi penanganan kesalahan. Untuk mengurangi kesulitan penanganan kesalahan, berikan saran penanganan kesalahan otomatis. Ini adalah beberapa poin penting, hal-hal yang direkomendasikan ketika terjadi kesalahan penanganan dalam menggunakan Spark SQL. Yang pertama yaitu gagalkan aplikasi Yarn berdasarkan status eksekusi query terakhir. Kedua, identifikasi kesalahan yang sering terjadi dengan log yang ditampilkan di atas liga diagnostik Yarn. Yang ketiga, tambahkan informasi pengklasifikasi kesalahan atau pemecahan masalah ke DR Elephant. Keempat, integrasikan DR Elephant dengan Livy melalui ID aplikasi. Dan yang terakhir yaitu aktifkan kode klien untuk mengambil informasi pemecahan masalah dari Dr. Elephant APIs. Berikut adalah arsitektur data modern untuk menyimpan dan memproses data dari berbagai sumber data yang datang dalam kolom format terstruktur dan juga format baru yang kurang terstruktur, seperti yang ditemukan dalam dokumen Word atau video, dan log web dan aliran klik dan konten sosial seperti tweet dan sensor mesin dan data geolokasi. Tabung Apache bekerja dengan baik dalam kombinasi dengan repositori data yang sudah dikenal seperti DBMS, EDW, dan MPP. Untuk menyimpan dan memproses penuh spektrum data yang kemudian tersedia untuk berbagai aplikasi akses data dan alat BI untuk menyelesaikan banyak pekerjaan data yang berbeda. Kemudian, perusahaan membutuhkan manajemen data dan akses data serta 3 kemampuan tambahan. Mereka membutuhkan tata kelola dan integrasi data untuk mengamankan kluster Hadoop mereka, dan mereka membutuhkan alat untuk mengelola operasi cluster. Pada hari ini kami akan fokus pada satu aplikasi untuk akses data di Hadoop Apache Storm untuk memproses data streaming. Masalah sebagian pengguna adalah ketika mereka mencoba untuk membela cluster, mereka memulai perjalanan Hadoop dengan tujuan sederhana bahwa mereka ingin dapat menangkap semua data yang mereka proses di area dalam infrastruktur mereka, dan kemudian mereka ingin dapat menganalisis data tersebut dengan cara yang berbeda. Dan saat mereka melakukan itu, mereka mendapat wawasan dan sementara data sedang dihasilkan daripada setelah fakta, sehingga mereka ingin lebih proaktif tentang menganalisis data seperti yang dihasilkan. Pemrosesan data waktu nyata bukanlah masalah baru, itu telah dilakukan di masa lalu. Ada pemrosesan peristiwa kompleks atau solusi CEP yang melakukannya, tetapi mereka sangat mahal, dan karena itu apa yang narasumber katakan bahwa banyak kasus penggunaan pemrosesan aliran waktu yang nyata diblokir. Mereka tidak cukup ekonomis bagi beberapa orang untuk benar-benar mengadopsi solusi tersebut. Dan tidak hanya itu, aspek kedua sekarang masuk ke hal-hal teknis adalah solusi CEP tidak akan menskala untuk kumpulan data baru yang dihasilkan dengan volume yang sangat tinggi dan pada kecepatan yang sangat tinggi. Jadi Anda membutuhkan beberapa solusi baru untuk memecahkan masalah tersebut. Dan saya sekarang berbicara tentang mengapa peneliti benar-benar memilih Storm, dan ada 5 alasan utama untuk itu. Yang pertama adalah ini sangat scalable, sehingga kembali pada masalahnya, yaitu solusi CEP, tetapi mereka tidak akan menyesuaikan dengan persyaratan data waktu nyata yang baru dan baru dibuat, sehingga Storm solusi yang sangat terukur. Anda dapat melakukannya, Anda dapat menskalakannya secara horizontal seperti Hadoop. Kemudian Anda dapat menambah dan menghapus node sesuai kebutuhan, dan Anda melakukannya secara ekonomis karena Anda melakukannya pada perangkat keras komoditas perangkat keras.
Anda ingin sistem itu toleran terhadap kesalahan, dan Storm adalah yang paling toleran terhadap kesalahan. Jika sebuah node turun, maka secara otomatis DSAM mengalokasikan kembali tugas yang berjalan. Dia tidak ada dua catatan berjalan lainnya, tetapi ketika Anda mencapai skala dan toleransi kesalahan, Anda masih bisa melakukan beberapa jaminan pemrosesan. Dan satu hal yang perlu diingat adalah bahwa banyak solusi kasus penggunaan paksa setidaknya sekali atau 2 kali, dan mereka tidak cukup fleksibel dalam persyaratan pemrosesan. Selanjutnya, Apache Project membawa semua tata kelola band dan komunitas aktif besar melalui Apache ke kunjungan proyek Storm. Pemrosesan aliran adalah teknologi data besar yang berfokus pada pemrosesan waktu nyata dari aliran data yang terus-menerus bergerak. Kerangka pemrosesan aliran menyederhanakan perangkat keras dan perangkat lunak paralel dengan membatasi kinerja komputasi paralel. Fungsi kernel PPLint diterapkan ke setiap elemen dalam aliran data menggunakan penggunaan kembali memori on-chip untuk meminimalkan kehilangan bandwidth. Alat dan teknologi pemrosesan aliran tersedia dalam berbagai format. Sistem pesan publish-subscribe terdistribusi seperti Kafka, sistem komputasi real-time terdistribusi seperti Storm, dan mesin aliran data streaming seperti Flink. Berikut adalah beberapa perusahaan yang menggunakan Storm pada hari ini. Baik, selanjutnya yaitu faster metadata queries. Permasalahannya, secara keseluruhan, kita dapat menemukan resource allocation process yang bisa memakan waktu hampir 2 menit di skenario terburuknya. Tetapi, metadata queries beroperasi latensi rendah. Lalu, DDL queries dieksekusi pada driver dan tidak membutuhkan perangkat eksekusi tambahan atau pada tingkat atau level yang sama dengan isolation seperti DML queries. Jadi kita implementasikan sebuah local pool session di Apache Livy. Selanjutnya, faster syntax checking. Dalam mode cluster, pemeriksaan sintaks membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya karena alokasi sumber daya. Lingkungan ad hoc memerlukan latensi yang lebih cepat. Solusinya, periksa parse exception saat mengambil rencana logis queries. Gunakan Spark SQL parser untuk mendapatkan rencana logis secara manual. Peningkatan ini mengurangi latensi pemeriksaan sintaks dari rata-rata 1 menit menjadi kurang dari 2 detik atau peningkatan 30 kali. Error handling recommendations. Untuk mengurangi kesulitan penanganan kesalahan, berikan saran penanganan kesalahan otomatis. Pertama, gagalkan aplikasi Yarn berdasarkan status eksekusi queries terakhir. Kedua, identifikasi kesalahan yang sering terjadi berdasarkan log. Ketiga, ditambahkan di atas log diagnostik Yarn atau pengklasifikasi kesalahan atau informasi pemecahan masalah ke Dr. Elephant. Keempat, integrasikan Dr. Elephant dengan Livy melalui ID aplikasi. Dan kelima, aktifkan kode klien untuk mengambil informasi pemecahan masalah dari Dr. Elephant APIs. Selanjutnya, Resource Utilization Visibility. Aplikasi pengguna sering bermurah hati dengan alokasi memori pelaksana atau driver. Untuk aplikasi yang kehabisan memori, pengguna menginginkan cara yang lebih cepat untuk mengetahui masalah ini terlebih dahulu. Untuk mengatasinya, kami menampilkan informasi konsumsi memori real-time langsung kepada klien dan menandai konsumsi berlebih atau kurang. Kami menambahkan sync metric khusus menggunakan Park Metrics Library. Livy Operational Improvements. Pada effective load balancing, rutekan setiap queries ke instance yang paling tidak sibuk. Ini memungkinkan untuk mendistribusikan beban secara lebih merata di seluruh cluster. Sedangkan pada matrix atau logging improvement, menambahkan dukungan pendengar acara ke Livy, ini membantu memecahkan masalah tingkat layanan lebih cepat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.